Shalom kepada saudara dan saudari. Selamat menyertai ibadah dalam talian kita untuk minggu ini. Mari kita membaca salam bersama-sama. Tuhan beserta kamu dan beserta kamu juga. Saya gembira bila mereka berkata kepada saya, marilah kita pergi ke rumah Tuhan. Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan. Marilah kita bersorak dengan sukacita kepada Juru Selamat yang Maha Kuasa. Allah itu roh, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Puji Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom saudara, kita bersyukur sebab kita bertemu kembali di dalam ibadah talian kita untuk minggu ini. Kita bersyukur karena kita masih bersama-sama untuk memuji Tuhan. Ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Dan mari kita bersama-sama dimanapun Anda berada, kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebab kita mempunyai Tuhan yang hebat. Haleluya. Hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Oh, oh. Menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Sungguh Dialah Tuhan segala Tuhan yang terbesar dan dimuliakan di bumi dan di surga. Mari kita katakan bersama. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena roh-Mu ada dalamku, Tuhan.
ungkapkan sukacita di hati. Katakan bersama. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Sungguh Engkaulah Tuhan yang terbesar. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Oh, oh, biarlah semua memujimu. Saudara di dalam Tuhan, masa ini adalah masa untuk terus kita meninggikan Dia. Sebab Dialah satu-satunya Tuhan kita yang menguatkan kita, yang memulihkan kita, yang menyembuhkan kita. Biar dengan lewat pujian kita kepada Tuhan dengan lebih dalam lagi kita menyembah, kita merasakan kuasa Tuhan bekerja. Hadirat Tuhan kita rasakan di tempat dimanapun kita berada. Haleluya. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Mari kita katakan lagu ini bersama-sama. Betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Engkau satu-satunya. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu
menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janjimu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Katakan yang lebih sungguh. Betapa ku mengasihi-Mu, Yesus. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin akan janji-Mu, firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Katakan bersama-sama, haleluya. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan. Biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa Engkaulah Tuhan kami. Engkau adalah Raja kami. Engkau yang kami sembah, Engkau yang kami tinggikan. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa dan mengangkat negara kami Malaysia di hadapan-Mu. Kami percaya Engkau mengasihi negara kami.
Apapun yang berlaku di negara kami hari ini, Engkau Tuhan tidak pernah menutup mata untuk tidak memandang negara kami. Engkau yang berdaulat di negara kami. Engkau yang memimpin dan memegang kepimpinan barisan hadapan, supaya Tuhan memberikan hati yang takut akan Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk negara kami, supaya pemulihan terjadi dan penyembuhan terjadi daripada segala penyakit-penyakit, daripada COVID-19. Begitu juga pemulihan terjadi kepada ekonomi kami. Kami juga mau berdoa supaya Tuhan juga turut serta memberkati negeri kami, Pulau Pinang. Kami berdoa untuk negeri kami, supaya Tuhan memegang pemerintah, para pemimpin, siapapun Tuhan yang berada di barisan hadapan. Biar Engkau memberkati, memimpin mereka, supaya mereka mempunyai hati yang tetap memimpin dengan adil dan saksama. Kami berdoa untuk rakyat-Mu di tempat ini, bahkan setiap umat Tuhan yang sedang beribadah pada hari ini, dimanapun Tuhan, Engkau memberkati, Engkau menjamah menyentuh hati kami, supaya kami merasakan kesembuhan rohani, kami merasakan pemulihan daripada Tuhan, saat kami semua berada di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita angkat lagu ini sekali lagi, katakan bersama, saat ku menyembah-Mu, haleluya. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja, hatiku dipulihkan, tubuhku disembuhkan, biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkaulah Tuhan yang memulihkan kami, Engkaulah Tuhan yang menyembuhkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk semua ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur karena Engkau Tuhan yang berdaulat di atas pujian penyembahan kami. Terimalah penyembahan kami Tuhan di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat pagi. Pembacaan pagi hari ini diambil dari Efesus pasal 4 ayat 11 hingga 16. Ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka, yang menyesatkan, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus, yang adalah kepala. Daripadanya lah
seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bahagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah firman Tuhan. Shalom dalam kasih Yesus, kita bersyukur untuk pimpinan Tuhan di dalam hidup kita. Sebab minggu ini kita sekali lagi dapat berkumpul. Walaupun kita beribadah secara online, tetapi kita percaya roh Tuhan ada bersama kita dan ada menyertai kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Segala puji syukur kami naikkan kepada Engkau Tuhan yang baik, yang memimpin kami. Dimanapun kami berada saat ini, kami percaya roh-Mu Tuhan menyertai kami. Roh-Mu Tuhan yang memimpin kami dan memberikan pengertian kepada kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Terima kasih Yesus, singkapkanlah firman-Mu dan biar kami dapat belajar bersama dan diberkati bersama. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, untuk minggu ini sekali lagi kita belajar dan berkesempatan untuk mendengar firman Tuhan, sebab kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah firman yang hidup, dan firman Tuhan itu seumpama seperti makanan harian yang perlu kepada tubuh jasmani kita. Di dalam hidup rohani kita, tubuh kita juga sangat memerlukan makanan rohani, yaitu firman Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar dalam pembacaan sebentar tadi, kita bersama-sama melihat di dalam Efesus pasal 4 ayat 11 hingga 16. Nah, firman Tuhan ini memberikan satu pengajaran untuk kita hari ini, di mana firman Tuhan ini saya meletakkan satu tajuk, yaitu bertumbuh dalam kedewasaan rohani. Bercakap tentang kedewasaan rohani itu, kita tidak diukur dari berapa lama kita menjadi orang Kristen. Kedewasaan rohani itu bukan karena diukur kita mempunyai jabatan pelayanan yang tertinggi. Kedewasaan rohani juga bukan diukur berapa lama kita melayani Tuhan atau berapa lama kita menjadi jemaat Tuhan. Sebab kedewasaan rohani itu kita akan belajar sesuatu. Kedewasaan rohani itu bercakap tentang satu hal yang lebih dalam untuk kita fahami hari ini. Saudara dan saudari, seperti di dalam pendahuluan hari ini mengatakan, kedewasaan rohani tidak diukur dari status jabatan pelayanan kita di hadapan Tuhan. Apapun yang Tuhan percayakan kepada kita dan kita melakukannya, itu bukan ukuran bahwa kita itu dapat melakukan semua itu, dan itulah menunjukkan kematangan rohani kita. Bukan juga diukur berapa lama kita sudah melakukan kerja pelayanan itu. Mungkin pelayanan sebagai seorang pemimpin pujian, seorang pemain musik, atau seorang yang lebih dipanggil adalah seorang pemimpin gereja hari ini. Sebab apa yang kita fahami, kedewasaan rohani itu bercakap hal lebih intim pribadi kita dengan Tuhan. Nah, saya memberikan satu persoalan yang pertama. Mengapa kita harus menjadi dewasa? Nah, persoalan yang pertama ini, mengapa kita harus menjadi dewasa? Pernah kita melihat bagaimana kehidupan kita, waktu kita semua di dalam kehidupan kita melalui satu proses demi proses di dalam hidup kita. Seorang ibu yang melahirkan seorang bayi, bayi itu adalah seorang bayi yang kecil. Kita tahu bahwa bayi yang kecil ini hari demi hari ia akan menjadi besar, dia akan menjadi dewasa satu kelak nanti. Setiap kita ini juga pernah menjadi bayi yang kecil, tetapi hari ini kita meningkat dewasa dalam tubuh fisikal kita. Sebab itu kita tahu bila kita sudah menjadi dewasa, kita tahu apa yang kita harus lakukan. Kita tahu apa yang kita mau kerjakan yang baik untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi hari ini kita mau belajar sesuatu perkara. Di dalam pertumbuhan jasmani kita itu biasa. Seorang anak kecil yang dilahirkan pasti akan bertumbuh menjadi anak keanakan dan menjadi seorang remaja, kemudian menjadi seorang yang lebih dewasa. Ini adalah pertumbuhan jasmani. Di dalam kehidupan rohani kita mengalami proses yang sama. Sebab itu kita harus belajar tentang kehidupan di mana hidup rohani kita itu juga harus ada pertumbuhan untuk menjadikan
rohani kita lebih dewasa. Saudara dan saudari, persoalannya sebentar tadi mengatakan, mengapa kita harus menjadi dewasa? Itu kita akan belajar sebentar lagi. Dan apa itu kedewasaan rohani? Nah, ada 2 perkara yang kita akan belajar hari ini. Poin yang pertama yang saya katakan di sini ialah dewasa rohani berbicara tentang hubungan Kristus dengan jemaat. Perhatikan baik-baik saudara dan saudari. Kedewasaan rohani itu ia bercakap tentang hubungan jemaat dengan Kristus. Hubungan Kristus dengan kita secara pribadi. Hari ini kita tahu bahwa pada waktu jemaat masih kanak-kanak, yaitu Yesus adalah tubuh. Kita ini sebagai jemaat itu adalah sebagai gereja hari ini. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tapi Yesus adalah kepala gereja, yaitu dia adalah Tuhan kita. Kita percaya bahwa pada waktu jemaat masih keanak-anakan, itu bercakap tentang sesuatu yang kita lihat hari ini dalam pemikiran kita, physically kita waktu kita bertumbuh menjadi anak dan kita menjadi daripada bayi menjadi keanak-anakan, kita ada satu proses di mana kita tahu bagaimana proses pemakanan yang berbeda dengan orang dewasa. Seperti yang kita lihat di sini, di mana kalau firman Tuhan dikatakan di sini bahwa seorang anak kecil harus baru lahir, dia tidak boleh disuap dengan nasi. Baby yang baru lahir, dia harus minum susu. Ini adalah anak kecil, baby yang perlu minum susu. Orang Kristen yang baru mengenal Tuhan itu ada prosesnya. Waktu kita mengenal Tuhan, kita juga mengalami proses demi proses dalam kehidupan bagaimana untuk melatih dan mendewasakan kerohanian kita. Tetapi berbicara tentang hari ini, berbicara tentang hubungan dengan Kristus dengan jemaat, kita boleh memberikan satu gambaran di mana jemaat dan Kristus itu adalah harus ada sesuatu hubungan yang lebih intim. Tapi perhatikan, jemaat yang masih keanak-anakan, yang belum mengenal, yang belum dimatangkan dalam hidup rohani mereka, sepertinya mereka itu masih menjadi hamba dunia, yaitu hamba hidup di dalam dosa. Kita juga mempunyai proses. Jemaat yang keanak-anakan itu adalah orang yang masih hidup di dalam dunia yang fana ini, hidup di dalam dosa, masih bermain-main dengan dosa. Karena hidup rohaninya belum mengalami kematangan. Seperti anak kecil, bila baby lahir dia diberikan susu, betul? Dan anak ini akan membesar dengan susu, perlahan-lahan untuk diajar, dilatih untuk minum daripada 2 ounce kepada 4 ounce kepada 5 ounce. Dia ada kategori. Hidup rohani kita juga seperti ini, harus ada pertumbuhan. Tetapi hari ini kita boleh melihat bahwa kita tahu sebahagian orang yang tidak mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan, hidup rohaninya tidak pernah mengalami kedewasaan. Hidup rohaninya tidak pernah mengalami kedewasaan. Kita percaya bahwa hidup rohani itu berbicara tentang hubungan kita dengan Tuhan, kedewasaan dengan Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, mengapa kita harus menjadi dewasa? Setiap orang katakan, saya mau anak ini cepat besar. Seorang ibu pernah mengatakan, anak saya lambat besar, saya mau dia cepat-cepat besar supaya saya lebih senang. Kita suka melihat physically anak-anak kita cepat bertumbuh besar dan menjadi dewasa. Dalam kehidupan rohani kita juga, Tuhan mau melihat pertumbuhan rohani kita cepat untuk mengalami kedewasaan. Tetapi kadang-kadang hidup kita itu seringkali seperti keanak-anakan yang masih mau menerima susu. Sedangkan usianya sudah 15 tahun, masih mau minum susu, masih mau makan bubur. Jadi dalam physically mungkin dia umur 15 tahun, tapi kita melihat tubuh badannya yang kecil seperti umur 10 tahun. Kehidupan jasmaninya, peningkatan pertumbuhannya tidak stabil. Seperti kita melihat setiap anak-anak, karena saya melihat anak-anak saya membesar karena saya yang sendiri mengasuh mereka. Saya melihat anak-anak saya bertumbuh besar karena saya selalu memberikan makanan tepat pada waktunya. Saya memberikan susu tepat pada waktunya. Saya masih ingat sewaktu saya melahirkan anak dalam usia 1-2 bulan, anak ini saya harus
bangun untuk menyusukan. Kalau sebelum 1 bulan lagi setiap waktu saya harus menyusukan anak-anak ini 2 jam untuk memberikan susu kepada baby yang baru lahir. Setelah mereka berusia 3 bulan, 4 bulan, ounce itu juga bertambah. Susu itu juga bertambah. Jadi pembesaran mereka itu nampak seturut dengan usia mereka. Jadi jangan heran, kadang-kadang ada juga ibu-ibu yang tidak ada hikmat untuk menjaga, mendidik dan juga untuk memelihara anak-anak ini. Kadang-kadang usia anak ini 1 tahun, tapi anak ini kelihatan lebih kecil. Tidak ada cukup makan, tidak cukup susu, membuatkan tubuh fisikalnya kecil. Sebab itu kita tahu pembesaran untuk menjadi dewasa itu sangat penting. Karena kita harus memberikan makanan yang cukup dalam pertumbuhan jasmani. Demikianlah di dalam kehidupan rohani kita. Bagaimana kita bertumbuh dewasa kalau kita tidak cukup dengan kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita. Latihan, bimbingan, proses untuk kita menjadi orang Kristen itu juga ada. Jangan pikir kita mengikuti Tuhan Yesus senang saja. Cakap saja, Yesus aku mengikuti engkau. Untuk mengikuti Yesus itu bukan senang. Ada bermacam-macam proses. Untuk menuju kepada kedewasaan juga perlu ada waktu untuk kita korbankan. Untuk belajar dan mengamati kebenaran firman Tuhan yang membentuk kita, yang membangun iman kita. Saudara dan saudari, kita percaya bahwa pertumbuhan itu adalah sangat penting bagi seorang kecil untuk menjadi seorang yang lebih dewasa, karena itu pertumbuhan jasmani. Seperti yang saya katakan tadi, mengapa kita harus memilih apa itu kedewasaan rohani? Itu adalah bercakap tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sebab kita tahu kita perlu bertumbuh untuk hidup kita yang mengalami kedewasaan dalam rohani kita. Sebab itu saya katakan sebentar tadi di dalam firman Tuhan, kita tahu bahwa hidup kita hari ini sudah mungkin 20 tahun kita kenal Tuhan. Tetapi mungkin jasmani kita bertumbuh, tetapi rohani kita tidak pernah bertumbuh. Sebab itu ada waktunya bagaimana kita mengenali iman kita tidak bertumbuh dalam kematangan rohani. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia. Tetapi kita di sebaliknya, kita membenci saudara kita membenci setiap orang. Jadi itu sudah menyatakan ciri-ciri ketidakmatangan rohani kita. Sebab kita tidak menerima pengajaran firman Tuhan yang membentuk kita, yang mengajar kita untuk menjadi seorang yang bukan saja dewasa, tetapi dewasa rohani kita. Karena kita tahu firman Tuhan itu sangat penting dalam hidup kita. Hari ini anak-anak yang kita antar pergi sekolah untuk belajar, untuk mendapat pendidikan yang baik, supaya mereka ada pengetahuan yang baik untuk belajar dan dapat pekerjaan, mereka ada hikmat untuk menjalankan kehidupan mereka dalam dunia ini. Tetapi jangan lupa, kita juga harus mengajarkan tentang kebenaran Tuhan, firman Tuhan. Sebab apa yang kita ajarkan tentang kebenaran Tuhan, yaitu mengajar mereka mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan, itu adalah salah satunya hidup yang membawa kepada kekekalan, kepada hidup kita dan anak-anak, bahkan generasi kita. Sangat penting untuk kita menitik beratkan tentang hubungan kita dengan Tuhan. Menjadi orang Kristen yang mengalami kedewasaan itu bercakap tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Saudara dan saudari, saya tahu bahwa kehidupan kita saat ini mengalami goncangan. Kita sudah mengalami dan kekeliruan kita juga bertambah-tambah. Apa yang akan terjadi bila PKP ini akan berakhir? Dan bila ini semua akan berakhir, saya rindu untuk menikmati hidup seperti biasa. Kita sudah mulai keliru. Tetapi satu hal, di dalam kekeliruan kita, di dalam keadaan yang dunia tidak menentu, satu hal, ajar diri kita untuk lebih mendirikan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sebab hanya itu yang membawa kita kepada ketenangan. Kalau kita mengikuti berita harian, kita mendengar hal-hal yang berlaku dalam dunia ini, kalau kita lebih fokus dengan hal-hal dunia, dengan kejadian demi kejadian yang berlaku dalam dunia ini, kita belajar dan fokus untuk melihat apa semua itu hanya membuatkan kita hidup dalam
pertumbuhan yang sehat. Karena emosi kita terganggu, hati kita akan merasa sakit dan kita merasa ada ketakutan. Jadi itu satu hal yang kita harus ingat. Di saat-saat keadaan dunia ini berlaku yang tidak menentu, satu hal, kita harus menjaga hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga bahwa hubungan pribadi itulah dengan Tuhan yang membawa kita untuk meningkat kepada satu kehidupan yang lebih baik, yaitu mengalami satu kehidupan yang hidup di dalam kedewasaan rohani. Saudara dan saudari, sangat penting saat kita membuat hubungan, mendirikan hubungan kita dengan Tuhan di dalam doa kita, persekutuan pribadi kita kepada saudara dan saudari kita itu bersama dengan Tuhan. Ada 3 perkara yang berlaku dalam hidup kita. Kita akan mengalami pertumbuhan yang sehat dalam hidup rohani kita. Pertumbuhan yang sehat dalam hidup rohani kita. Tetapi kalau kita mengambil waktu untuk bersekutu, melihat perkembangan info-info yang daripada dunia ini, itu bukan membuatkan rohani kita mengalami pertumbuhan, tetapi membuatkan rohani kita itu mengalami kematian. Karena hal-hal yang negatif yang kita dengar dari dunia ini. Tetapi saat kita memberikan satu inisiatif untuk mau mendirikan hubungan pribadi dengan Tuhan, lebih intim dengan Tuhan, bukan saja hidup rohani kita mengalami kedewasaan, tetapi kita akan mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan. Yang kita lihat adalah hidup yang lebih intim dengan Tuhan. Kita dapat melihat saat kita mengalami hubungan yang baik dengan Tuhan, kita juga melihat mukjizat-mukjizat Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Yang kedua yang kita lihat di sini, bukan saja bertumbuh, tetapi kita akan mengalami rohani yang berbuah. Kita akan menjadi berkat, kita mengalami buah yang banyak, yaitu Tuhan memberkati kita dan kita juga boleh memberkati orang lain. Dan Tuhan memberkati hidup kita dengan buah kepimpinan yang Tuhan berikan, sehingga kita menghasilkan buah-buah yang menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, bukan saja kita berbuah. Saat kita mengadakan hubungan yang intim dengan Tuhan, bukan saja bertumbuh, berbuah, tetapi kita juga berhasil. Setiap apa yang kita kerjakan itu berhasil, karena kita tahu kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sangat penting untuk kita menitik beratkan tentang hidup yang bertumbuh di dalam kedewasaan rohani. Hidup yang tidak pernah matang-matang, hidup yang tidak pernah dewasa dalam hidup rohaninya, itu tidak akan mengalami pertumbuhan, tidak akan mengalami buah-buah roh yang luar biasa, dan tidak mengalami keberhasilan. Apapun yang dia lakukan, dia seringkali mengalami kekecewaan, dia seringkali mengalami kelukaan. Tetapi ingatlah, saat kita mengatakan hidup yang benar, yang memiliki pertumbuhan rohani di dalam Tuhan, kita akan melihat buah-buah kebenaran yang nyata di dalam hidup kita. Saudara dan saudari, kita melihat di sini, yang kita melihat seterusnya, saat kita mengatakan bahwa mendirikan hubungan pribadi dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita itu menjadi serupa dengan gambaran Tuhan. Karena kita tahu seperti yang dikatakan dari awal tadi, sewaktu jemaat itu seperti kanak-kanak, mereka itu hidup seperti masih hidup di bawah hamba dosa. Jemaat yang tidak mengalami kematangan dalam rohaninya, mereka masih mempraktikkan hidup-hidup yang seringkali bertentangan dengan kebenaran Tuhan. Tetapi saat mereka semakin mendirikan hubungan intim dengan Tuhan, hidup mereka semakin dewasa, mengenal Tuhan dengan lebih dekat lagi, maka mereka bukan saja menjadi anak Tuhan, tetapi yang dikatakan oleh firman Tuhan, kita akan menjadi mempelai Kristus yang suci. Karena kita tahu jemaat itu adalah kita. Tuhan itu adalah Tuhan. Tetapi dalam kata yang lain, kita itu adalah mempelai Tuhan, karena Tuhan itu adalah pengantin laki-laki, dan kita semua itu, baik lelaki dan perempuan dalam gereja itu adalah seumpama mempelai wanita. Kalau di dalam hidup kita hari ini kita tahu bahwa orang yang berkawin di gereja itu harus kudus dan suci di hadapan Tuhan, baru boleh dikawinkan di dalam pernikahan kudus. Sebab itu di dalam kehidupan kita mengalami kedewasaan rohani, bila Tuhan melihat kehidupan kita yang kudus dan suci sebagai mempelainya, maka pengantin lelaki akan datang
untuk menjemput kita untuk mengadakan perjamuan anak domba, yaitu di dalam kerajaan surga. Setiap kali seseorang itu semakin dewasa, maka hubungannya dengan Tuhan itu juga semakin dekat dan membuatkan dia menjadi satu dengan dia. Ini sangat penting karena semakin kita semakin kita intim dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan Tuhan, kita juga boleh melihat bahwa keintiman kita itu membuatkan kita jadi satu dengan Tuhan. Sebab yang dikatakan firman Tuhan, bila kamu di dalam aku, maka aku di dalam kamu. Tidak ada rahasia, tidak ada syarat yang Tuhan berikan. Hanya saat kita mengatakan, jika kamu di dalam aku, maka aku akan tinggal di dalam kamu. Sesuatu yaitu kita sendiri yang harus memberikan diri kita untuk lebih intim dengan Tuhan, yaitu mengadakan persekutuan dengan Tuhan, karena itulah yang akan membantu kita mengalami pertumbuhan rohani yang sehat. Kalau kita tidak mau persekutuan dengan Tuhan, bagaimana kita mengenal Tuhan? Bagaimana kita mengenal Dia adalah Tuhan? Sebab itu sangat penting untuk kita terus bersekutu dengan Tuhan. Sebab kita adalah mempelai Tuhan. Sebab itu kita harus menjaga kesucian kita, kekudusan hidup kita di hadapan Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam firman Tuhan 2 Korintus pasal 11 ayat 2 hingga 3. Saya akan bacakan petikan ini. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Saudara dan saudari, sesuatu yang dikatakan di sini, kita ini sebenarnya adalah sesuatu yang dikatakan adalah mempelai laki perempuan, yaitu bila mempelai laki datang menjemput kita dan membawa kita, maka kita haruslah dalam keadaan tubuh yang suci dan kudus di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan mengatakan, bila Tuhan datang, Dia akan mengangkat orang-orang yang percaya. Jangan aku datang, kata Tuhan, aku mendapati tidak ada iman di dalam kamu, tidak ada kebenaran di dalam kamu. Jika tidak ada kebenaran di dalam kamu, tidak ada iman di dalam kamu, tidak ada kesucian di dalam hidup kamu, kata Tuhan, maka semua itu tidak melayakkan kita untuk menjadi mempelai wanita yang suci, yang perlu dijemput oleh mempelai laki untuk kembali ke surga. Saudara dan saudari, kita harus paham bahwa diri kita ini terdedah dengan banyak hal-hal yang boleh mengguncangkan kita. Seperti yang dikatakan firman Tuhan ayat yang ketiga tadi. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sebab Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Sebab itu hari ini kita harus hati-hati. Firman Tuhan katakan kita harus hati-hati, harus berjaga dan berdoa. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kenapa kata-kata ini sangat penting untuk diperdengarkan kepada kita? Sebab kita tidak tahu. Hari ini kita mengatakan kita kuat mengikuti Tuhan Yesus. Ingat, iblis sedang berkeliaran di sana sini, dan dia seperti singa yang mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau suatu ketika dulu ular juga menjatuhkan Hawa dengan kelicikannya, hari ini iblis masih berusaha untuk menjatuhkan kita dengan ancaman, dengan macam tipu hela yang membuat kita jatuh dalam Tuhan. Sebab itu kita mau melihat kembali, kita koreksi diri kita. Mungkin selama ini kita sudah mengatakan, aku setia Tuhan, aku hamba-Mu yang setia Tuhan, aku tidak akan meninggalkan Engkau. Satu ketika iblis datang menggoda kita, melakukan ancaman, melakukan pengujian, pencobaan kepada kita. Lepas itu iman kita mulai goyah. Karena kita mulai diperdayakan. Satu hal yang kita harus ingat, firman Tuhan pada akhir-akhir zaman ini kita harus kuat dan menetapkan hati pikiran kita kepada Tuhan untuk menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kalau tidak, iblis datang untuk memperdayakan kita, menghirit kita daripada dunia kegelapan. Saudara dan saudari, Tuhan menghendaki agar kita dikuduskan dan kita boleh menjadi mempelai wanita
yang suci di hadapan Tuhan. Inilah kerinduan Tuhan, inilah hati Tuhan, supaya setiap kita tetap menjaga tingkah laku kita. Tambah-tambah lagi hari ini semua gereja tidak buka karena PKP. Jadi bagaimana kita mau menjaga hubungan pribadi kita tetap intim dengan Tuhan? Kita harus ada inisiatif sendiri. Kalau waktu dulu hari Minggu kita boleh datang ke gereja, ada orang yang boleh mendorong kita, menguatkan kita melalui khotbah-khotbah yang kita dengar di gereja. Hari ini tidak ada kebaktian secara physically. Paling-paling kita boleh dengar kebaktian melalui online. Tetapi di sini kita boleh melihat pengujian yang kita boleh lihat dalam diri kita. Apakah kita sungguh-sungguh mau tetap menjaga hubungan kita melalui persekutuan kita di hadapan Tuhan, sekalipun kita tidak datang di gereja. Disinilah kita akan mengalami pengujian iman kita. Saya tahu bahwa seluruh gereja juga mengadakan kebaktian online. Saya tidak tahu bagaimana, adakah Anda mengikuti kebaktian online atau Anda tidak mengikuti kebaktian online. Disinilah poin kejatuhan kita kalau kita tidak dekat dengan Tuhan. Bila kita tidak mendekat kepada Tuhan, bila kita tidak mendekat kepada Tuhan, iblis akan mendekat kepada kita. Saat kita mendekat kepada Tuhan, maka iblis akan gentar dan takut. Sebab kita di dalam perlindungan Tuhan. Sebab hubungan kita sangat penting untuk kita jaga, membuatkan hidup kita mengalami kedewasaan rohani. Saudara dan saudari, kita lihat yang kedua. Yang kedua sangat penting untuk mengalami kedewasaan rohani itu, perlunya Roh Kudus Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Roh Kudus Tuhan berkarya di dalam hidup kita. Roh Kudus Tuhan membantu kita di dalam kelemahan kita, membantu kita untuk mengalami pertumbuhan rohani kita di hadapan Tuhan. Tetapi persoalannya itu adalah bagaimana respon kita terhadap Roh Kudus di dalam hidup kita. Sebab itu saudara-saudari, seringkali kita melihat ada ramai orang yang sudah mengatakan, aku sudah menjadi orang Kristen dan Roh Tuhan ada padaku. Tetapi ada waktunya respon bagaimana kita memberikan hidup kita itu kepada Tuhan. Respon untuk merelakan atau memberikan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, itu terserah bagaimana tindak balas kita dengan Roh Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh melihat bersama-sama apa yang perlu kita lihat. Kadang-kadang kita melihat di sini Roh Kudus selalu ingin bekerja di dalam hidup kita untuk membantu kita mengalami pertumbuhan dalam hidup rohani kita. Tapi ada waktunya kadang-kadang respon kita itu bagaimana? Simple saja saya mau beritahu Anda. Kadang-kadang Anda mengatakan ada Roh Tuhan dalam diri Anda. Saat Anda mengatakan bahwa Roh Tuhan ada dalam diri Anda, pada waktu itu bangun saja. Kalau Anda adalah seorang suri rumah tangga, saya percaya memang mengalami kesibukan demi kesibukan. Saat Anda bangun saja, terus ingat hal-hal yang perlu Anda siapkan dalam sehari, pekerjaan dalam sehari, masak, cuci pakaian dan sebagainya. Pada waktu itulah bila Roh Tuhan membisik kepada Anda, ingat berdoa. Kadang-kadang kita tahu Roh Kudus membisikkan kepada kita untuk berdoa. Pada waktu itu mungkin kita sedang cuci piring. Bila kita sedang cuci piring dan Roh Kudus Tuhan, berdoalah. Karena Roh Kudus Tuhan itu mau kita terus mempunyai hubungan pribadi dengan Tuhan. Berdoa maksudnya kita mau berbicara dengan Tuhan. Supaya roh kita dengan Tuhan itu boleh berbicara. Ada keintiman. Sebab itu bila kita sedang sibuk dengan kehidupan kita harian, kita bekerja dengan kehidupan harian kita, cuci kain, cuci piring, masak dan sebagainya. Kadang-kadang kita boleh melihat satu bisikan yang lembut di telinga kita mengatakan, berdoalah. Pada waktu itu mungkin kamu berhenti sebentar untuk cuci piring. Dengar ada perkataan berdoalah. Tetapi pada waktu itu, nantilah, tunggu saya habis dululah saya berdoa. Kita coba untuk mengatakan tunggu dulu. Kita membiarkan Roh Tuhan itu tunggu. Kita katakan tunggu dulu. Saya siap dulu, kasih bersih satu kali dulu nih piring, baru saya berdoa. Sebenarnya ini salah satu respon kita. Bagaimana respon kita sebenarnya untuk menolong diri kita untuk mengalami kedewasaan rohani. Yesus memberikan Roh Kudusnya kepada kita. Roh Kudus membicarakan kepada kita untuk berdoa dengan tujuan membantu untuk membuatkan iman kita bertumbuh menjadi dewasa. Tetapi respon kita seringkali mengatakan tunggu.
Siap kerja saya dulu baru saya berdoa. Bila satu kerja ini sudah siap, kita terus ingat lagi, ada lagi kerja yang perlu saya siapkan lagi. Sambung lagi kerja-kerja yang lain. Jadi dari kerja yang 1, kedua, ketiga itu, sehingga sehari itu, tunggu satu hari itu, kita tidak ada masa untuk berdoa kepada Tuhan. Respon kita itu yang memberikan tindak balas untuk mau Roh Kudus bekerja dan membuatkan kita mengalami kedewasaan rohani. Jangan membiarkan Roh Kudus Tuhan, jangan membiarkan Tuhan tertunggu-tunggu dengan kita. Respon kita yang menentukan kedewasaan rohani. Nah, ini sangat penting. Respon kita itu yang menentukan kedewasaan rohani. Saya masih ingat satu ketika dulu, ini adalah pengalaman yang pernah saya alami sendiri. Sedang saya duduk di ruang tamu bersama anak-anak. Pada waktu itu adalah musim yang mendung, seakan-akan ingin hujan. Saya hanya mendengar guru di langit. Dan pada waktu itu saya membiarkan anak-anak sedang menonton TV. Saya duduk dan sambil merenungkan tentang beberapa hari yang lalu setelah revival berlaku di Kompleks Sukaan Sandakan pada masa itu. Saya sedang duduk, tiba-tiba saya mendengar satu suara guru yang sangat kuat masuk ke dalam rumah saya. Saya tidak pernah mendengarkan satu guru seperti ini yang begitu kuat. Saya mendengar satu guru yang kuat masuk ke dalam rumah saya, tetapi di sebalik bunyi guru itu mengatakan, berdoa. Saat dia mengatakan kata-kata berdoa, saya seperti roh saya seperti tersedar. Dan saya merasakan ada kegentaran, ada ketakutan yang saya rasakan. Saya mendengar suara itu bukan suara manusia, tetapi saya tahu itu adalah suara Tuhan. Lalu saya mengatakan kepada anak-anak saya, mari kita berdoa. Kami terus berdoa. Sebab pada waktu itu Tuhan mengingatkan saya, doa perlindungan. Sebab akan terjadi kematian di sana sini. Berdoa perlindungan demi perlindungan. Berdoa untuk segala serangan-serangan penguasa di langit. Sebab 3 hari sebelumnya kami mengadakan revival. Ramai orang yang bertaubat di Kompleks Sandakan. Dan kami adalah orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan itu. Saya tahu bahwa iblis berusaha menyerang, membunuh dan membinasakan. Pada waktu itu Tuhan mengatakan berdoa, saya terus berdoa. Taat karena respon itu sangat penting. Pada waktu saya mengatakan respon untuk berdoa di hadapan Tuhan, saya boleh merasakan roh Tuhan memimpin saya berdoa. Banyak perkara yang Tuhan katakan dan perkataan demi perkataan yang tidak terlintas di pikiran saya. Roh Tuhan membantu saya untuk berdoa. Dan apa yang saya doakan, apa yang saya lakukan, apa yang Tuhan nyatakan dalam doa itu, sebahagiannya itu saya melihat menjadi nyata. Seperti akan terjadi kematian di sana sini. Selepas 2 hari kemudian saya mendengar teman sepelayanan saya jatuh dari bangunan dan mengalami kematian. Tuhan mengingatkan untuk terus berdoa perlindungan. Iblis akan mengunjungi setiap rumah-rumah kita untuk menyerang, membunuh kita. Sebab itu respon kita sangat penting untuk berdoa di hadapan Tuhan, memberikan hidup kita di hadapan Tuhan. Baru kita akan tahu kita lebih kuat dan dekat mengalami kedewasaan karena kita siap untuk berperang di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak meresponi roh Tuhan yang berkarya dalam hidup kita, kita akan mati tewas karena kita tidak ada perlengkapan senjata rohani. Saudara-saudari, tujuan Roh Kudus hidup di dalam hidup kita adalah bertujuan untuk mendewasakan kita. Dia juga menolong kita untuk memenangkan kita supaya kita layak menjadi mempelainya. Ini sangat penting. Sebab itu sangat penting untuk kita meresponi suara Tuhan. Kalau kita mendengar satu suara yang mengatakan kamu harus benci dia, kamu rasa-rasa ini Roh Kudus atau roh apa? Kalau ada suatu suara mengatakan kamu harus membenci orang ini sebab orang ini tidak baik, itu sudah kita tahu bukan dari roh Tuhan, tetapi roh iblis. Jadi respon kita itu berdoa untuk memutuskan suara-suara dari si iblis. Tetapi kita hanya mau mendengar suara Tuhan, supaya itu yang membantu kita mengalami kedewasaan rohani. Yang ketiga kita lihat di sini, bagaimana kita meresponi pekerjaan Tuhan dalam hidup kita sangat penting. Bagaimana kita mau melihat respon untuk kita lebih dewasa, itu kita mau Tuhan Yesus berkarya dalam hidup kita. Kalau di dalam proses kita mau menjadi dewasa, kita ada masalah. Mungkin masalahnya itu karena sikap kita yang keras hati.
Ramai orang tidak menjadi orang Kristen yang matang, tidak ada menjadi orang Kristen yang mengalami kedewasaan rohani karena sikapnya yang tidak diserahkan kepada Tuhan. Sebab ada 3 perkara yang perlu kita serahkan, kita koreksi untuk memberikan proses Roh Kudus. Tuhan menolong kita sehingga kita dapat melangkah demi langkah untuk mengalami kedewasaan dalam hidup rohani kita. Yang pertama, cara hidup kita itu bagaimana? Kalau cara hidup kita itu, cara hidup duniawi itu menyukarkan kita mengalami kedewasaan rohani. Begitu juga dengan pola pemikiran kita. Pola pemikiran kita ini sangat penting. Kalau pikiran kita memikirkan hal yang negatif, kita tidak akan mengalami kedewasaan, pertumbuhan di dalam Tuhan. Kalau kita juga mengalami masalah karakter hidup kita yang tidak baik, itu juga menghalang kita untuk menerima pertumbuhan rohani yang sehat di hadapan Tuhan. Sebab itu kita harus menyelidiki diri kita. Kita harus tahu respon kita ialah kalau kita mau Roh Kudus Tuhan bekerja di dalam diri kita. Respon kita ialah kita harus mengoreksi diri kita. Bahagian mana dalam hidup kita? Mungkin pikiran kita selalu memikirkan negatif, katakan dengan Tuhan. Tuhan, aku menyerahkan pikiranku, sucikan dan kuduskan. Aku menolak segala yang jahat. Aku menolak segala yang tidak baik yang membuatkan aku tidak dapat bertumbuh karena pikiran yang jahat. Semua itu kita serahkan kepada Tuhan. Kalau kita mengatakan sikap kita katakan Tuhan, sikapku ini ada yang tidak benar. Sikapku ini ada yang tidak begitu baik, tidak menjadi berkat orang lain. Kalau ini yang membuatkan aku dihalang untuk mengalami pertumbuhan, untuk menjadi orang dewasa. Oh Tuhan Yesus, ubahlah hatiku, ubahlah pikiranku, ubahlah karakterku, supaya aku boleh menjadi seturut yang Engkau inginkan. Hari ini kenapa kita tidak semua orang mengalami pertumbuhan demi pertumbuhan yang baik dalam hidup rohani? Koreksi diri kita masing-masing. Mungkin ada sesuatu, mungkin itu perkara kecil sahaja yang ada tersirat di dalam hati kita, yaitu kita ada sikap karakter yang suka marah. Bila ada roh kemarahan dalam diri kita, itu juga menghalang kita mengalami pertumbuhan yang sehat untuk menuju kedewasaan rohani. Karena iblis tahu kelemahan kita. Dia katakan, oh dia ini ada roh marah. Iblis akan terus membuatkan kita marah. Jadi ada waktunya kalau Roh Kudus mau berkarya dalam hidup kita, kita juga ada bertentangan, roh kita dengan roh Tuhan itu bertentangan, berlawanan. Karena kita merasakan seperti ini. Kalau Tuhan Roh Kudus Tuhan mengingatkan kita, baca Alkitab. Kadang-kadang dalam diri kita, malah saya baca Alkitab ini, saya baca pun saya tidak akan faham. Kita memang tidak faham, tapi berdoalah, minta hikmat pengertian dari Tuhan untuk faham firman Tuhan. Supaya itu masuk dalam minda kita mengerti dan membuatkan kita bertumbuh. Yang terakhir, yang ketiga, kedewasaan rohani itu adalah satu-satunya yang melayakkan kita memerintah bersama dengan Tuhan. Kita tahu dan percaya bahwa firman Tuhan dikatakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21. Firman Tuhan mengatakan seperti ini. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Inilah janji Tuhan. Bagi kita yang sudah mengalami kedewasaan rohani dan kita sudah mengalami kemenangan, itu yang melayakkan kita duduk di sebelah Kristus Yesus. Karena Yesus mengatakan yang melayakkan kita itu adalah hati kita yang benar-benar mengalami proses demi proses yang tetap berada bersama dengan Tuhan, yang membuatkan kita ada dan menerima kedudukan bersama dengan Tuhan Yesus, duduk di sebelah, memerintah bersama dengan Tuhan. Itu adalah karena kita adalah anak-anak yang sudah menjadi dewasa dalam hidup rohani, yang sudah dimatangkan, yang sudah layak untuk dikawini dengan anak domba, dengan mempelai di surga, yaitu Tuhan Yesus. Seperti kita melihat dalam realiti hidup kita. Seorang anak kecil yang tidak dewasa, dia tidak boleh dikawini. Karena dia harus menjadi remaja dan cukup usia untuk tingkat usia untuk dia
boleh berkawin, baru boleh berkawin. Di dalam hidup rohani kita, kalau kita kekanak-kanakan tidak bertumbuh dalam hidup rohani kita, kita juga tidak layak untuk dikawinkan dengan mempelai dari surga, yaitu Tuhan Yesus. Hidup rohani kita tidak bertumbuh, hidup rohani kita tidak berkembang, selalu memikirkan yang jahat, itu adalah sesuatu yang membuatkan kita hidup dalam kekanak-kanakan. Dan itu membuatkan kita hidup dalam hamba dosa seumur hidup kita. Karena kita mengulangi dosa yang sama, pikiran yang sama yang membuatkan kita jatuh. Sebab itu, kematangan itu adalah sesuatu jaminan untuk kita menerima sesuatu perintah untuk duduk bersama dengan Bapa di surga, memerintah bersama dengan Bapa di surga. Sebagai kesimpulan firman Tuhan hari ini, saya ingin mau kita pikir tentang hal ini. Jangan pernah kita merasa bangga dengan hidup kita hari ini sudah sekian lama melayani Tuhan. Jangan kita rasa bangga bahwa kita mengatakan bahwa aku orang yang hebat dan aku tahu bahwa Tuhan akan pakai aku. Tuhan tidak mengukur daripada pandangan kedewasaan rohani itu melihat siapa kita hari ini. Karena Tuhan mengukur bagaimana hubungan pribadi kita dengan Dia secara pribadi. Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan. Orang yang sibuk melayani tetapi tidak memberi waktunya untuk memberikan Tuhan punya persekutuan dengan diri dia sendiri, itu adalah sesuatu hal yang biasa, membuatkan hidupnya menjadi orang biasa. Tetapi orang yang melayani Tuhan, tetapi ada waktu memberikan hidupnya untuk dilayani, melayani dan dilayani, itu adalah sesuatu yang mencukupi. Itu sesuatu yang membuatkan hidup kita lebih kuat dan teguh. Kita melayani Tuhan, tapi jangan lupa kita harus membiarkan Tuhan juga melayani kita. Kita bekerja sama dalam kesatuan, yaitu bagaimana kita berhubung dengan Tuhan itu. Pada saat kita mau mendengar suara Tuhan, bacalah Alkitab. Dengar baik-baik. Pada saat kita mau membantu iman kita untuk bertumbuh, pada saat kita mau mengatakan, aku ingin menikmati kedewasaan rohani ini, aku ingin pergi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan, dan aku ingin mempunyai tingkat rohani yang lebih lagi, sehingga aku benar-benar bersatu dengan Tuhan. Satu hal, bila kita mau mendengar suara Tuhan, membaca Alkitab. Sangat penting untuk membaca Alkitab. Dan bila kita sudah mengatakan sudah baca Alkitab, itu kita mendengar suara Tuhan. Bagaimana kita mau berbicara dengan Tuhan? Kita berbicara dengan berdoa. Oh Tuhan, inilah aku. Saat kita mengangkat tangan kita berdoa, inilah aku Tuhan. Aku bersyukur karena aku ada, karena anugerah Tuhan. Bila kita mengatakan kata-kata ini, Tuhan merasa begitu senang. Sebab kita anak-anaknya yang tetap bersyukur kepada Tuhan. Karena untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Pertumbuhan rohani tidak akan terjadi tanpa ada respon yang benar-benar kita ambil untuk memberikan hidup kita lebih intim dengan Tuhan. Kita harus mengalami kedewasaan. Bukan saja pertumbuhan jasmani kita dewasa, tetapi hidup rohani kita juga harus dewasa. Jangan hidup jasmani kita itu sudah dewasa, tetapi hidup rohani kita itu masih kekanak-kanakan. Sebab itu kita seringkali mengulangi dosa-dosa itu, karena kita kekanak-kanakan di bawah hamba dan kutuk dosa. Tapi kita harus keluar harus menjadi orang dewasa, yaitu tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebab anak-anak keanakan seperti saya di 2 tahun, mereka masih lagi tidak mengerti dan tidak tahu mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Tetapi kalau kita sudah dewasa dalam physically, kita boleh melihat, oh ini jalannya ada bahaya, jalan ini adalah tidak bahaya. Jadi kita boleh membedakan mana yang bahaya, mana yang tidak bahaya. Jadi hari ini kita juga boleh menentukan bagaimana untuk kita mengalami pertumbuhan dalam kedewasaan rohani itu, yaitu kita menetapkan hati kita itu sungguh-sungguh untuk percaya kepada Tuhan. Jangan seringkali menerima suapan kata-kata untuk dorongan dari orang lain, tapi kita tidak berinisiatif untuk membangun diri kita sendiri, untuk mencari Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan. Saudara dan saudari, kita mau berdoa supaya Tuhan melawati kita,
memberikan kita satu pengertian bahwa hidup kita ini perlu mengalami proses dewasa rohani. Kalau kita tidak mengalami itu, kita tahu di luar sana ada banyak pengujian, pencobaan yang iblis akan lakukan. Kalau kita tidak kuat dalam kedewasaan rohani, kita akan menjadi mangsa si iblis. Sebab itu kita harus bertahan, kita harus kuat untuk terus mencari Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, ajarlah kami untuk mengalami pertumbuhan di dalam hidup rohani kami. Supaya kami benar-benar Tuhan kuat, bertahan sampai pada akhirnya. Sehingga Engkau datang sebagai mempala yang membawa kami sebagai pengantin wanita untuk dibawa pergi ke rumah Bapa di sorga. Baharui hati kami, pikiran kami. Jika ada di antara kami Tuhan saat ini yang masih rasa keliru dengan kehidupan kami, ajarlah kami untuk menetapkan dalam hati kami untuk mencari Tuhan, menetapkan dalam diri kami untuk belajar tentang sesuatu hal yang baru dalam hidup kami, untuk terus belajar lebih dalam lagi, untuk mempertingkatkan hidup rohani kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap hamba-hamba-Mu yang sudah yang mendengar, yaitu dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing, lawatlah mereka dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya mereka juga diberkati. Terima kasih Yesus, kami berdoa dan berterima kasih untuk firman-Mu hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama membaca doa Tuhan. Bapa kami yang di syurga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di syurga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur saudara sebab kita sudah sampai kepada akhir ibadah kita. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan sebab kita percaya Tuhan adalah yang terbesar dan termulia. Haleluya. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada
ada dalamku Tuhan. Mari menari, Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar, Besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. kau terbesar, Besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, besar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. haleluya. Biar semua yang bernafas memuji Tuhan.